jumpa pemirsa, berjumpa kembali di Agropolitan News hari ini yang akan menyajikan beragam berita terkini dan menarik dari wilayah Malang Raya. Bersama saya, Keiko Anajibah, berikut Agropolitan News selengkapnya untuk Anda. Mengawali Agropolitan News hari ini pemirsa, berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Ya pemirsa, untuk mengoptimalkan belanja daerah, Kemendagri berikan kiat-kiatnya bagaimana cara pengelolaan keuangan di Kota Batu. Hal tersebut dikemukakan oleh Direktur Jenderal atau Dirjen Bina Keuangan Daerah, Dr. Andes Agus Fatoni MSI, dalam rapat konsultasi optimalisasi kinerja pengelolaan keuangan daerah yang berlangsung di Senyum Hotel Batu Selasa malam. Untuk mengoptimalkan belanja daerah, Kemendagri memberikan kiat-kiat tentang pengelolaan keuangan di Kota Batu. Hal tersebut dipaparkan Direktur Jenderal Dirjen Bina Keuangan Daerah, Dr. Andes Agung Fatoni MSI, dalam rapat konsultasi optimalisasi kinerja pengelolaan keuangan daerah yang berlangsung di Senyum Hotel Batu Selasa malam. Acara yang dihadiri oleh seluruh kepala organisasi perangkat daerah beserta sekretaris dinas, tidak terkecuali anggota Banggar DPRD Kota Batu tersebut, dibuka langsung oleh PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paiwai. Dalam arahannya, Aris meminta kiat-kiat pengelolaan keuangan daerah kepada Dirjen agar pengelolaan keuangan di pemerintah Kota Batu bisa optimal dan benar sesuai aturan. Apalagi pendapatan asli daerah cukup besar baik dari sektor pariwisata, pertanian, kuliner, UMKM, dan sektor lainnya yang menjadi potensi kota wisata Batu. Aris pun berkeinginan pada tahun 2023 ini, setiap OPD yang ada bisa memaksimalkan pendapatan asli daerah, sekaligus memaksimalkan penyerapan anggaran belanja daerah, sehingga pada akhirnya uang belanja daerah dapat berputar dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kota Batu. Di tahun 2023 tentunya kami butuh pencerahan, butuh bimbingan, butuh arahan dari Pak Dirjen bagaimana langkah-langkah kami ke depan agar kami melakukan seluruh program di pemerintah Kota Batu ini tidak salah dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pak Dirjen tahu betul di seluruh struktur pemerintahan yang ada di Indonesia ini, mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, sampai dengan di hal yang terkecil, Pak Dirjen sangat tahu betul. Maka oleh sebab ini kesempatan yang sangat emas buat kami pemerintah Kota Batu mendapatkan pencerahan dari Pak Dirjen dan Pak Direktur
berbagai program yang harus kami siapkan di tahun 2003. Perlu juga kami sampaikan kepada Pak Dirjen bahwa Kota Batu ini sangat luar biasa karena PAD kami yang tentunya Pak Dirjen mungkin punya kiat-kiat khusus sehingga PAD kami bisa meningkat ke depan. Yang kedua adalah bagaimana program dapat dijalankan dengan baik sesuai dengan program yang telah ditetapkan bersama dengan DPRD. Yang ketiga adalah harapan kami agar SIPA tidak terlalu jauh dari yang tidak diinginkan oleh kita semua. Di mana SIPA ini rata-rata berada di BPHC dan juga BTT Pak Dirjen. Sehingga mungkin agar BTT ini tidak ragu-ragu diambil langkah oleh teman-teman OPD, maka perlu mendapatkan pencerahan juga oleh Pak Dirjen. Demikian mungkin sebagai kata pengantar bagi kami, dan kami berharap lebih banyak apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen dan Pak Direktur nanti bagi kita semua di dalam melaksanakan program di tahun 2003. Saya yakin semangat pimpinan DPRD, pimpinan fraksi, dan seluruh Kepala OPD dan juga Pak Sekda tentunya mempunyai semangat yang sama. Sementara dalam materinya, Direktur Jenderal Dirjen Bina Keuangan Daerah Keuda, Kementerian Dalam Negeri Kemendagri Dr. Andes Agung Fatoni MSI menggunakan strategi penguatan kemandirian fiskal daerah serta solusi permasalahan sumber daya manusia. Agus Fatoni menekankan bahwa suatu daerah harus memiliki PAD yang jelas dan SDM yang kompeten. Untuk itu diperlukan strategi penguatan kemandirian fiskal daerah serta solusi permasalahan SDM. Fatoni mengatakan sejatinya Kota Batu mempunyai potensi yang besar, karena itu Fatoni mendorong agar Pemkot Batu dapat memanfaatkan potensi yang ada dengan baik. Peningkatan PAD dapat dilakukan dengan mengoptimalkan pajak dan retribusi daerah. Kemudian dapat pula dengan memaksimalkan kiprah BUMD. Pengelolaan BUMD menurut Fatoni harus dilakukan dengan baik agar dapat berkontribusi terhadap peningkatan PAD. Dalam mengelola pemerintahan, besarnya anggaran bukanlah hal yang utama, melainkan kapasitas sumber daya manusia menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh Pemda. Pasalnya, SDM menjadi faktor kunci suksesnya pengelolaan pemerintahan oleh Pemda. Kunci penyelesaian masalah SDM adalah M+3K+I, yaitu perubahan mindset yang tepat, kompetensi, komitmen, kekompakan, didukung dengan inovasi. Untuk itu, pemerintah Kota Batu dengan OPD yang ada harus berkreasi dan berinovasi guna meningkatkan PAD. Kata kunci peningkatan kemandirian fiskal adalah memanfaatkan seluruh potensi yang ada, sumber daya alam dan sumber daya manusia. Daerah itu sangat penting. Keuangan itu ibaratnya urat nadi. Kalau tidak ada uang, nggak bisa jalan. Walaupun uang bukan segala-galanya. Maka tadi dua sisi. Pengelolaan keuangan itu penting, sumber daya manusia juga penting. Ada uang, SDM-nya nggak mampu mengelola, itu malapetaka. Tapi tidak ada uang, tapi SDM-nya mumpuni, itu bisa menghasilkan uang. Yang lebih bagus lagi kalau uangnya ada, SDM-nya hebat. Nah, inilah yang akan bisa sinergi, kemudian membuat daerah jauh lebih maju. Kalau mana yang harus duluan, ya dua-duanya bisa sama-sama. Tetapi mana yang paling utama, tentu juga sumber daya manusia juga penting. Maka kegiatan-kegiatan semacam ini sangat bagus dilakukan. Apalagi kegiatan semacam ini dilakukan di awal tahun. Kami memberikan apresiasi ke Kota Batu, bahkan kegiatan-kegiatan dari kementerian lembaga juga banyak sekali yang dilakukan di Kota Batu. Dari Kota Batu, Saiful Akbar ATV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, bertempat di Singasari Resort Batu, PJ Wali Kota Batu menghadiri kegiatan rapat kerja teknis Ditjen Binwasnaker dan K3 tahun 2023 dengan tema kolaborasi dan sinergitas satuan kerja Ditjen Binwasnaker dan K3 dalam peningkatan kinerja pengawasan ketenagakerjaan dan layanan K3 yang solid dan berkelanjutan. Ini dia liputannya.
Dijelaskan oleh Sekdirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Dr. Sunardi Manapiar Sinaga. Salah satu yang disampaikan dalam rapat kerja teknis yaitu terkait wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan, yang salah satunya telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, di mana seluruh perusahaan harus melaksanakan wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan. Dengan jumlah perusahaan yang ada di Indonesia, sekitar 26 juta yang diharapkan wajib lapor melalui sistem tersebut. Hal ini dikarenakan menjadi basis data pemerintah mengambil kebijakan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, di mana sistem ini dimonitor oleh Kemenaker, Kemendagri, BPJS Jamsostek, dan Kementerian Investasi, yang semuanya menjadikan satu sistem yang dimonitor oleh berbagai kementerian. Selain itu, wajib lapor perusahaan ini sangatlah penting. Oleh karena itu, Dr. Sunardi Manampiar Sinaga menyampaikan kepada BJ Wali Kota Batu untuk dalam setiap kegiatan dengan perusahaan agar mendorong perusahaan-perusahaan tersebut di sistem Kemenaker online. Nantinya data tersebut dapat dijadikan sebagai potret ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Aplikasinya sendiri telah dibuka sejak tahun 2021 dan sudah disosialisasikan kepada masing-masing Disnaker. Selain itu, untuk pendaftarannya dapat dilakukan secara gratis, sehingga nantinya dalam proses mendirikan perusahaan dapat dilakukan secara online tanpa harus datang ke kantor. Dan semua data-data yang diperlukan dapat diupload secara online di aplikasi tersebut. Jadi kita ada undang-undang yang sudah mengatur bahwa seluruh perusahaan itu harus melaksanakan wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan. Jadi jumlah perusahaan di Indonesia itu ada sekitar 26 juta. Nah, kita harapkan seluruh perusahaan ini wajib lapor melalui sistem itu, karena ini menjadi basis data pemerintah untuk mengambil kebijakan-kebijakan kaitan dengan ketenagakerjaan. Nah, jadi wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan ini sangat penting. Makanya tadi saya minta Pak Wali, mungkin beliau kalau ada acara-acara dengan berbagai perusahaan, beliau saya minta ikut serta nanti mendorong seluruh perusahaan untuk mendaftarkan perusahaan itu di LKP online. Jadi supaya kita nggak buta. Nanti juga justru Pak Wali juga mau gubernur, mau menteri, mau siapapun bisa menggunakan data itu sebagai potret ketenagakerjaan kita di Indonesia. Nah, ini lagi kita dorong, memang masifikasinya kita mulai dari 2021 yang lalu, sosialisasi seluruh Indonesia bekerja sama dengan para Disnaker kita sudah lakukan. Dan ini pendaftaran LKP online itu juga gratis, jadi tidak bayar. Dan nanti orang mendirikan perusahaan nggak perlu lagi bawa map ke kantor-kantor, tidak perlu. Buka aja sistem itu, semua tinggal nanti diupload di situ, diisi semua, clear itu. Dari Kota Batu, Abraham Patrika Ativi melaporkan. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Komisi C DPRD bersama dengan Dinas Pendidikan Kota Batu meninjau langsung ke SMP 7 Batu. Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan proses penerimaan peserta didik baru di tahun ajaran 2023, khususnya di SMP 7 Batu yang rencananya mulai tahun ini akan membuka penerimaan bagi peserta didik baru. Ini dia liputannya kami hadirkan untuk Anda. Komisi C DPRD Kota Batu bersama dengan Dinas Pendidikan Kota Batu meninjau langsung ke SMP 07 Batu. Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan proses penerimaan peserta didik baru di tahun ajaran 2023, khususnya di SMP 07 Batu yang rencananya mulai tahun ini akan membuka penerimaan bagi peserta didik baru. Ketua Komisi C DPRD Kota Batu Hamim Tohari menjelaskan bahwa pada kegiatan inspeksi mendadak ini dilakukan untuk melihat kesiapan SMP 07 Batu yang rencananya di tahun ini akan melakukan proses penerimaan murid baru. Kuota siswa yang tersedia sendiri di SMP 07 Batu disediakan yaitu 2 rombongan belajar, di mana masing-masing rombel atau rombongan belajar berisi 32 siswa, sehingga kuota peserta didik yang disediakan yaitu 64 siswa. Terkait dengan kesiapan fasilitas pendukung kegiatan belajar mengajar, Hamim Tohari menyampaikan bahwa di SMP 07 saat ini sudah tersedia 2 ruang kelas, ruang guru, kantor, dan ruang perpustakaan. Selain itu dirinya berharap proses penerimaan peserta didik baru di SMP 07 Batu tahun ini dapat berlangsung dengan baik. Pada dasarnya kami dari Komisi DPRD Kota Batu pada pagi hari ini kita sidak di lokasi yang
ada di Sidoarjo, yaitu SMP Negeri 7, yang mana pada tahun ini ada penerimaan murid baru yang akan kita gagas atau kita laksanakan 2 rombel, yang mana satu rombel isi 32, jadi 64. Nah, kita sidak hari ini terkait kesiapan bangunan yang untuk pelaksanaan pendidikan anak kita. Jadi kita sudah ada 2 kelas, sudah ada ruang guru, kantor, juga ruang perpustakaan. Nah, nanti mudah-mudahan pada tahun ini kita bisa melaksanakan. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda, karena Agropolitan News akan segera kembali dengan berita pembangunan jalur penyelamat di Kota Batu. Berita selengkapnya akan kami tampilkan setelah jeda pariwara yang satu ini, pemirsa. Tetaplah bersama kami. Ukuran 40 meter kali 25 meter dengan ulangnya ada kerusakan dan keseluruhan Kota Batu dan Jawa Timur Pak. Mari seluruh masyarakat Kota Batu dan warga Nahdien sekota Batu hadiri, sukseskan puncak acara 1 abad NU Kota Batu tanggal 25 Februari tahun 2023 di Balai Kota Among Tani. Mari bersama-sama hikmah sukseskan 1 abad NU Kota Batu. Salam 1 abad. Tahukah Anda apa itu Agropolitan? Agropolitan adalah kota pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis serta mampu melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan pertanian
atau sektor usaha pertanian dalam artian luas di wilayah sekitarnya. Pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Agronews. Sering makan korban akibat remblong jalur tengkorak Klemuk di Kelurahan Songgokerto, Kecamatan Batu, Kota Batu. Akhirnya dibangun jalur penyelamat. Pembangunan penyelamat di jalur tengkorak Klemuk ini dilakukan secara swadaya pemerintah Kelurahan Songgokerto bersama dengan warga dan relawan yang ada di Kota Batu. Jalur Klemuk Songgoriti, Kelurahan Songgokerto ditutup total dengan waktu tidak terbatas. Penutupan jalur Klemuk dilakukan lantaran di lokasi tersebut dilakukan pembangunan jalur penyelamat secara swadaya oleh warga masyarakat dan relawan. Pembangunan jalur penyelamat di Jalan Klemuk, Kelurahan Songgoriti rencananya memakan waktu kurang lebih 1 bulan. Lurah Songgokerto menjelaskan konsep pembangunan jalur penyelamat jalur Klemuk ini menggunakan tumpukan pasir setinggi 50 cm dengan 2 titik jalur penyelamatan. Untuk diameternya jalur penyelamatan ini lebar 8 meter dengan panjang 30 hingga 35 meter. SOP mengikuti keselamatan tol. Jalur penyelamatan ini memang kemarin diawali dengan pembangunan perbaikan jalan yang ada di atas, Klemuk atas, perbaikan pembangunan bronjong, dan pembangunan di Klemuk bagian bawah yaitu pelengsengan. Nah, kemudian dari kelembagaan setempat, Pak RW 1 dan RW 2 memiliki inisiatif yang cukup bagus, yaitu untuk membuat jalur penyelamatan di Klemuk ini sejumlah 2 titik. Nah, alhamdulillah dari teman-teman sosial, dalam hal ini Mas Teddy, Mas Anton, dan ROB, teman-teman ROB banyak support dan ikut membantu memberikan bahan material. Sementara Ketua RT setempat mengaku pembangunan jalur penyelamat ini inisiatif murni dari warga RT RW di lingkungan Songgoriti karena banyak kecelakaan di Jalan Klemuk. Harapannya Pemkot Batu peduli karena selama ini warga inisiatif dengan anggaran swadaya. Ada yang menyumbang batu material semen termasuk konsumsi. Perkiraan 1 titik menghabiskan anggaran hingga 50 juta rupiah. Jadi begini, ini ada inisiatif dari warga, tokoh masyarakat, RT RW lingkungan Songgoriti karena banyak sekali terjadi kecelakaan khususnya pengguna Jalan Klemuk di sepanjang ini. Jadi harapan kami untuk pemerintah Kota Batu pedulilah karena selama ini kita bersama kelurahan atau Pak Lurah inisiatif dengan anggaran swadaya seperti itu. Jadi harapan saya pemerintah Kota Batu memperdulikan dengan adanya kegiatan atau proyek semacam ini. Pembangunan jalur penyelamat di jalur Klemuk ini bagi pengendara yang melintas sementara terganggu karena dilakukan penutupan selama pengerjaan jalur penyelamat. Dari Kota Batu, Yan ATV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Perumda Air Minum Tugu Tirta optimis program WTP Solusi Atasi Air Bersih di wilayah Kota Malang. Saat ini, program Water Treatment Plan sudah dalam proses lelang dalam pengerjaannya dan ditargetkan pada bulan September mendatang, WTP sudah bisa dimanfaatkan dengan kapasitas awal 200 liter per detik dari target awal 500 liter per detik air bersih, memanfaatkan pengolahan air Sungai Bangau. Ini dia liputannya. Bupati Malang untuk itu kepada Bapak Sanusi, kami silakan. Perumda Air Minum Tugu Tirta optimis program WTP Solusi Atasi Air Bersih di wilayah Kota Malang. Saat ini program Water Treatment Plan sudah dalam proses lelang dalam pengerjaannya dan ditargetkan pada bulan September mendatang WTP sudah bisa dimanfaatkan dengan kapasitas awal 200 liter per detik dari target 500 liter per detik air bersih, memanfaatkan pengolahan air Sungai Bangau.
Direktur Utama Perumda Air Minum Tugu Tirta M. Muklas menegaskan, pasca dilakukannya kerjasama bersama Perum Jasa Tirta 1 di akhir tahun yang lalu, kini proses water treatment plant mulai dikebut usai perjanjian kerjasama. Langkah percepatan tengah dikebut mulai desain rancang bangun, jadwal lelang, penyiapan lahan, hingga tahapan sosialisasi. Perjanjian kerjasama tersebut sebagai wujud pemerintah hadir untuk rakyat, bukan untuk semata kepentingan Pemkot Malang, Perumda Tugu Tirta atau kepentingan Perum Jasa Tirta. Kebutuhan air minum mutlak kebutuhan dasar dan kepentingan bersama yang harus dioptimalkan dalam langkah-langkah percepatan. Dengan timeline pengerjaan mulai Mei hingga November 2023, paling tidak layanan WTP sudah bisa berjalan sebelum tutup tahun. Pada tahap awal, program WTP akan memanfaatkan air permukaan dari Sungai Bangau dengan kapasitas 200 liter per detik. Lokasinya berada di wilayah Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing. Sungai Bangau dipilih karena kualitas air bakunya dianggap lebih baik karena alirannya limpahan dari sumber Wendit. Meski begitu, tidak menutup kemungkinan ke depan bukan hanya memanfaatkan Sungai Bangau karena bisa juga Sungai Metro. Terima kasih bahwa kita sudah melewati 2 tahapan yang sangat penting buat PDAM atau Perumda Tugu Tirta Kota Malang. Tentu juga penting buat masyarakat Kota Malang karena dengan ada penandatanganan penyediaan air minum antara pemerintah Kota Malang dengan Perum Jasa Tirta, maka ditindaklanjuti dengan kerjasama antara Perumda Tugu Tirta dengan Perum Jasa Tirta 1 terkait dengan pengoperasionalan air minum, maka insya Allah ke depan kita sudah tidak lagi terlalu dikhawatirkan tentang ketersediaan air minum untuk warga Kota Malang. Dan saat ini sedang proses untuk lelang pengerjaan, nah itu semuanya menjadi domain dari Perum Jasa Tirta 1. Untuk target sendiri, masyarakat bisa memanfaatkan layanan. Untuk targetnya pada akhir September 2023, semua proses pembangunan sudah bisa diserahkan kepada Perumda Tugu Tirta Kota Malang. Sementara mengenai sistem sewa lahan saat ini sedang dimatangkan antara Pemkot Malang, Perumda Tugu Tirta, dan PJT 1. Lahan yang dijajaki saat ini adalah tanah milik Pemkot Malang dengan luasan hampir 8 hektar. Tapi untuk pembangunan fasilitas WTP, kemungkinan hanya memanfaatkan 20% dari luas lahan. Meski sudah memanfaatkan WTP, Perumda Tugu Tirta memastikan akan tetap memaksimalkan layanan yang sudah ada dari sumber-sumber mata air dan receiver yang tersebar sehingga ketersediaan suplai aman dan layanan optimal. Dengan jumlah pelanggan Perumda Tugu Tirta saat ini mencapai 175.000 sambungan rumah, maka kapasitas ideal harus mencukupi. Berjalannya WTP dan SPAM 1, 2, dan 3 merupakan strategi backup tanpa harus lepas dari sumber air yang selama ini dikelola Perumda Tugu Tirta. Harapannya jika layanan sudah stabil, maka Perumda Tugu Tirta bisa menyediakan layanan untuk lebih banyak SR atau pelanggan dan mendorong Pemkot untuk mengeluarkan regulasi baru terkait layanan air minum di Kota Malang. Dari Kota Malang, Saiful Akbar ATV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda karena Agropolitan News akan segera kembali dengan berita peluncuran kirap pemilu tahun 2024. Berita selengkapnya akan kami tampilkan setelah jeda pariwara yang satu ini. Temukan keteduhannya, raih ilmu dan manfaatnya. Bingkai hati, hanya di ATV.
Cegah stunting itu penting. Stunting, gangguan tumbuh kembang pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang sehingga tinggi badannya berada di bawah standar. Ciri-ciri stunting pada anak. Penyebab stunting pada anak. Cara mencegah stunting. Ayo, cegah stunting. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Tahukah Anda apa itu reok Ponorogo? Reok adalah tarian tradisional dari Ponorogo, Jawa Timur dalam arena terbuka yang berfungsi sebagai hiburan rakyat. Mengandung unsur magis, penari utama adalah orang berkepala singa dengan hiasan bulu merak dengan berat topeng mencapai 50 sampai dengan 60 kg. Ditambah beberapa penari bertopeng dan berkuda lumping, dan reok merupakan kesenian asli mengandung unsur magis. Ada dua ragam bentuk reok Ponorogo yang dikenal saat ini, yakni reok obyok dan juga reok festival. Agronews kembali hadir pemirsa, kali ini dengan berita 1 tahun menuju hari pemungutan suara. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang mengikuti acara launching peluncuran Kirap Pemilu 2024. Kegiatan menyaksikan bersama-sama peluncuran Kirap Pemilu 2024 dilakukan melalui live streaming di kanal YouTube resmi KPU. Ini dia liputannya. Kegiatan dilaksanakan di Aula Tumapel Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang, Jalan Panju Kepanjen pada 14 Februari 2023. Acara yang merupakan bagian dari sosialisasi pemilu ini dihadiri perwakilan Forkopimda, OPD, Ormas, dan organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Malang. Dengan membawa 18 bendera partai politik peserta pemilu 2024 berangkat dari 7 titik yang ada di Indonesia. Bendera parpol akan keliling melewati kabupaten dan kota yang akhirnya bermuara ke KPU RI yang ada di Jakarta. Kegiatan yang merupakan bagian dari sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, dan mengenalkan peserta dan penyelenggaraan pemilu 2024. Selain itu, kirap yang akan singgah di 514 kabupaten dan kota di Indonesia untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu 2024, baik secara kuantitas maupun kualitas. Ketua KPU Kabupaten Malang Anis Suhartini menjelaskan, untuk Kabupaten Malang sendiri rencananya akan disinggahi dan menerima kirap yang akan masuk dari Kabupaten Pasuruan dan dilanjutkan ke Blitar. Untuk pemilu 2024 ya, sosialisasi pendidikan pemilih ini diwujudkan dalam bentuk kirap. Kirap pemilu 2024 ini membawa ngawal bendera partai politik. 18 partai politik peserta pemilu 2024 nasional ya. Ini dibawa diarak keliling. Jadi dari seluruh Indonesia nanti kembali muaranya semua ke Jakarta. Pemberangkatannya itu ada 7 titik. Ada 7 titik. Tapi hari ini peluncurannya itu kan ada di 8 tempat. Dari 7 titik pemberangkatan dan satunya itu di KPU RI sendiri untuk kesiaran langsungnya seperti itu. Jadi membawa 18 bendera partai politik dari satu tempat gitu ya, kemudian diestafetkan berjenjang sampai di keseluruhan ya. Kalau
kabupaten kotanya berarti sekitar 514 kabupaten kota seperti itu. Jadi contoh Kabupaten Malang rencananya juga akan masuk di skema, dia akan menerima kirap dari Kabupaten Pasuruan, nanti berhenti di Kabupaten Malang, kemudian nanti diantarkan ke Kabupaten Blitar. Pelaksanaan kirap ini dimulai hari ini tanggal 14 Februari 2023 sampai nanti berakhir di tanggal 25 November 2023. Dengan kirap yang membawa 18 bendera dan melewati ratusan wilayah yang ada di kabupaten dan kota di Indonesia, diharapkan bisa lebih mengenalkan peserta pemilu maupun penyelenggaraan pesta demokrasi sehingga mendapat dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu. Dari Kabupaten Malang, Max Munir ATV melaporkan. Sementara itu pemirsa, IFPC Malang Raya gelar kontes nasional merpati hias dan merpati endemik di Rimba Pet Hall Jatim Park 2. Kontes nasional ini merebutkan piala Best of the Best dan Best Fighter. Kontes ini juga dihadiri oleh juri internasional dan juri nasional. IFPC Malang Raya gelar kontes nasional merpati hias dan merpati endemik yang dilaksanakan di Rimba Pet Hall Jatim Park 2. Kontes nasional yang memperebutkan piala Best of the Best dan Best Fighter juga menghadirkan juri internasional. Kontes merpati yang berlangsung di Kota Batu ini menghadirkan puluhan peserta dari seluruh Indonesia dengan jumlah merpati yang mengikuti kontes sebanyak 600 ekor dan dihadiri oleh peserta terjauh dari Sulawesi Selatan. Sebanyak 40 jenis merpati yang dilombakan dengan berbeda kriteria setiap jenisnya, seperti merpati balon yang memiliki kriteria bentuk buah pir atau buah jeruk. Rahmat Basuki selaku koordinator juri mengharapkan acara ini dapat dilakukan secara rutin di Malang, karena melihat antusias dari masyarakat Malang sangat tinggi. Sehingga dengan adanya kontes seperti ini, banyak penghobi dan juga masyarakat bisa menikmati indahnya berbagai jenis merpati. Untuk kegiatan hari ini karena memang acara agenda rutin setiap tahun, jadi minimal setahun IFPC mengadakan kontes macam ini minimal 3 kali. Jadi kebetulan ini bertepatan di Malang, jadi rolling mungkin dari kota satu ke kota yang lain. Kira-kira ada berapa peserta Pak yang itu? Ini yang hari ini sekitar 600 ekor. Kalau harapan kita setiap rutin setahun sekali di Malang ini kita mengadakan, karena sudah berapa tahun yang dulu pernah dan baru kali ini ada lagi. Jadi kalau dari IFPC berharap sekali setiap tahun akan ada rutin di untuk Malang. Juara 3 diraih merpati nomor sangkar 7, kemudian untuk juara 2 diraih merpati nomor. Dari Kota Batu, Vicky ATV melaporkan. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Semut adalah salah satu hama yang paling umum ditemui di rumah. Terdapat lebih dari 12.000 spesies semut yang ditemukan di seluruh dunia. Semut dikenal sebagai serangga sosial karena mereka hidup dan bekerja sama dalam berkelompok. Dan pemirsa, berikut kami rangkum fakta dan unik tentang semua dalam segmen News Fakta dan Unik. Ini dia kami hadirkan spesial untuk Anda. Pemirsa News Fakta dan Unik, semut adalah salah satu hama yang paling umum ditemui di rumah. Terdapat lebih dari 12.000 spesies semut yang ditemukan di seluruh dunia. Dan beberapa dari mereka seringkali dijadikan subjek penelitian oleh para ahli serangga dan ilmuwan. Semut dikenal sebagai serangga sosial karena mereka hidup dan bekerja bersama dalam kelompok. Meskipun demikian, semut memiliki kemampuan yang unik jika dibandingkan dengan serangga lainnya, baik secara individu ataupun kolektif. Dan berikut 5 fakta unik semut yang perlu diketahui versi News Fakta dan Unik. Semut mempunyai kekuatan super.
Jangan terkecoh dengan bentuk tubuhnya yang kecil, semut memiliki kaki yang cukup kuat untuk mengangkat beban 10 hingga 50 kali lebih berat dibandingkan ukuran badan mereka, dan bekerja sama dengan semut lainnya untuk dapat memindahkan benda atau objek yang lebih besar. Jumlah yang dapat dibawa seekor semut tergantung pada spesiesnya. Salah satu jenis semut di Indonesia seperti semut penenun atau lebih dikenal dengan sebutan semut rangrang dapat mengangkat sebuah benda 100 kali lebih berat dibandingkan ukuran tubuh mereka sendiri. Semut memiliki 2 buah perut. Semut memiliki 2 perut dan itu bukan karena mereka rakus. Satu perut digunakan untuk semut untuk menyimpan makanan untuk dirinya sendiri, sedangkan yang lainnya digunakan untuk menyimpan makanan yang akan dibagikan dengan semut lainnya. Proses ini dikenal dengan sebutan trofalaksis, yaitu sebuah kebiasaan semut untuk melakukan pertukaran makanan atau cairan di antara individu di dalam sebuah koloni. Semut dapat bertahan hidup dalam waktu yang lama. Dibandingkan dengan banyak serangga lainnya seperti lalat dan kecoa, semut memiliki masa hidup yang sangat panjang. Meskipun demikian, ada beberapa hal yang mempengaruhi masa hidup semut, antara lain jenis semut, kasta koloni semut, tempat di mana mereka memilih lokasi untuk bersarang, dan sumber makanan dan minuman yang tersedia. Semut tidak memiliki paru-paru. Semut memiliki cara pernafasan sendiri untuk membantu mengangkut oksigen ke seluruh tubuh mereka. Bagaimana cara semut bernafas? Semut menghirup oksigen melalui spiral yang merupakan serangkaian lubang yang terletak di sisi tubuh mereka. Kemudian spirakel terhubung melalui jaringan tabung yang membantu mendistribusikan oksigen ke hampir setiap sel dalam tubuh mereka. Gerakan semut membantu oksigen untuk bersirkulasi melalui tabung dengan karbon dioksida yang juga dilepaskan keluar melalui tabung tersebut. Semut tidak menggigit melainkan menyengat. Terlepas dari ukuran tubuhnya yang kecil, semut diketahui dapat menyengat dan sengatan mereka pun dapat menimbulkan rasa sakit yang cukup merusakkan manusia. Semut api adalah salah satu jenis semut rumahan yang dapat menyengat manusia dan binatang. Sengatan semut api menimbulkan bintik-bintik merah yang disertai rasa gatal, sakit, dan pembengkatan pada kulit seperti melepuh. Dan pemirsa, itulah tadi 5 fakta unik semut yang perlu diketahui versi News Fakta dan Unik. Dan pemirsa, berikut kami tampilkan perakiraan cuaca untuk wilayah Malang Raya 16 Februari 2023 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang. Informasi tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita di malam hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Kiko Najibah mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
Batu.